Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tim Brokers dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam podcast. Nah, kali ini saya dan Pak Martadani, seorang akademisi dari Universitas Widya Mataram. Beliau itu adalah dekan Visipol. Kita akan membahas semacam persoalan, bukan persoalan, wacana yang sudah hampir pasti gitu, dari pemerintah. Ya bahasanya agak ngeri-ngeri sedap gitu, yaitu kita tentang rencana pemerintah untuk memasukkan TNI dan Polri ke dalam struktur pemerintahan aparat sipil negara. Aduh, ini dengarnya aja udah serem. Apakah keputusan itu sudah tepat bagi demokrasi kita di. Kemudian kenapa itu bisa terjadi, situasi itu bisa terjadi? Karena data yang kami dapatkan juga bahwa ada 500 perwira menengah berpangkat kolonel non-job. Kemudian ada 150 orang perwira tinggi yang berpangkat jenderal juga non-job. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, Pak Dani. Dalam konteks pandangannya Pak Dani sebagai akademisi, apabila militer sudah masuk ke dalam pemerintahan atau sipil, aparat sipil negara, dan kira-kira dalam konteks pemandangannya Pak Dani yang seperti apa? Iya, sebetulnya kita punya sejarah buruk ya, tentang apa yang disebut dengan demokrasi api itu, mana dominasi ABRI, TNI sangat besar di pemerintahan. Nah, akibatnya model penguatan masyarakat sipil itu kemudian tertinggal, tercecer. Nah, itu bagian penting dari membangun demokrasi. Bagian penting dari menentukan juga indeks demokrasi Indonesia. Karena itu kerjasama luar negeri akan terhambat itu ya. Jadi model orang menyebut, ada juga yang menyebut model pemerintahan junta militer. Yang sekarang itu semakin surut, semakin tidak ada lagi ya. Dan sulit sebuah negara itu kalau misalnya menampilkan pemerintahan yang domainnya itu, dominannya itu adalah di militer TNI. Nah, di samping dari itu meragukan akhirnya ke tingkat profesionalisme TNI sendiri, militernya itu, karena dia lebih banyak nanti akan bergulat masuk di dalam ruang-ruang politik. Nah, itu bukan bagian dari domain utama dia, kan begitu. Nah, itu yang kemudian sekaligus juga merusak demokrasi. Bahkan dalam penelitian saya tahun 2000 itu merusak ekonomi juga, karena ternyata melewati kekuatan pengaruh TNI itu masuk juga ke bisnis tambang yang saya temukan di Kalimantan ya, bisnis kayu saat itu juga masuk ya. Nah, melewati jalur birokrasi. Memang dulu pada zamannya di Pak Harto, Lebaran itu mungkin cocok pada zamannya saat itu ya, mungkin ada kekuatan politik yang belum bisa masuk ke demokrasi gitu. Tapi seiring dengan pemahaman kecerdasan masyarakat, yang perkembangan luar negeri, interaksi kita dengan luar negeri juga, maka akhirnya membutuhkan memang tidak lagi TNI itu masuk dalam politik ya. Jadi atmosfernya, kebutuhannya sudah beda. Dan kemunduran berat kalau memang saat ini akan ditarik lagi TNI di dalam birokrasi, di dalam pemerintahan. Kemunduran ya? Kemunduran berat. Kalau misalnya, apakah masuknya perwira TNI itu ke dalam birokrasi ASN itu menjadi, apakah itu salah satu jalan untuk mengurangi itu, Pak? Atau salahnya di mana? Ya, salahnya jelas TNI ini kan secara institusi dan secara personal membutuhkan terus harus meningkatkan profesionalisme mereka. Ya. Kan itu. Nah, ketika misalnya perwira-perwira tadi itu masuk dalam bukan ranah dia, bahkan ranah politik ya, di pemerintahan, maka akan itu mengganggu profesionalan mereka. Itu satu. Yang kedua juga, lalu ada masuk kekuatan-kekuatan politik yang akhirnya bisa masuk di dalam sebut saja kekuatan TNI yang sebetulnya tidak boleh itu diobok-obok, tidak boleh dipecah-pecah.
Ya kan sederhana lah, kita satu kantor gitu kan, kayak orang politik dengan orang TNI, nah, tentu akan ada satu jalur apa namanya saling mempengaruhi gitu, untuk jalur TNI. Itu yang mengganggu. Teman-teman sekalian, jadi memang akan ada banyak persoalan di dalam menjalankan sebuah sistem kenegaraan apabila TNI dan Polri masuk dalam ranah birokrasi. Nah, pertanyaan saya begini Pak, apa betul nggak gitu? Jadi gini, habit TNI, kita belum ngomong soal undang-undang nanti. Habit TNI dan Polri dengan rantai komandonya, kemudian dia akan masuk ke dalam ranah sipil yang tidak tidak menggunakan rantai komando ketika menjalani. Apakah itu nanti birokrasinya menjadi sangat kayak militer? Betul? Iya. Ya sangat kaku. Jadi ruang demokrasi tertutup dan menutup itu akhirnya kan. Memang ranahnya atau habitnya TNI itu tidak membuka ruang demokrasi. Memang dia harus begitu, dia harus kemana? Tapi sipil demokrasi. Ya, tapi sipil demokrasi. Nah karena itu lalu memang harus dibedakan ruang itu, personalnya, strukturnya, ya, normanya. Tidak bisa dicampur-campur adukan. Kan begitu. Nah, karena memang ada satu kondisi tertentu dia dipersiapkan memang untuk menghadapi satu kondisi yang struktur organisasinya itu ya komando. Tapi kemudian kalau sipil diacak di dalam satu struktur perang gitu, ya juga tidak tepat. Ya, sipil dimasukkan kan tepat. TNI juga masuk dalam sipil juga tidak tepat. Akhirnya tadi mengganggu aspek demokrasi. Itu dua ranah yang memang harus berbeda karena memang membutuhkan dua kondisi yang berbeda. Itu kira-kira. Nah, ini kan sedang dipersiapkan peraturan pemerintah, pemerintah bahwa nantinya akan ada anggota TNI yang akan berfungsi di birokrasi. Nah, saya ingin bertanya Pak. Nah, ini soal undang-undang nih Pak. Di undang-undang TNI atau undang-undang Polri ini saya sempat mencatat kalau undang-undang TNI pasal 47 ayat 1 Pak, itu mengatakan bahwa TNI itu bisa masuk ke dalam birokrasi sipil apabila sudah pensiun atau mundurkan diri. Di undang-undang Polri juga gitu, pasal 28 ayat 3 itu juga mengatakan begitu. Tapi kalau misalnya kalau belum itu kan kata undang, sedangkan pemerintah menyiapkan PP-nya Pak untuk itu. Itu kalau tanggapannya Pak Dhani gimana? Ya, yang saya baca, yang disiapkan PP itu sebenarnya turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003. Ya. Jadi peluangnya bukan dari Undang-Undang TNI Pak. Peluang itu dari Undang-Undang ASN sendiri. Yang ASN kemudian membuka ruang TNI itu bisa masuk ke ASN. Nah, ruangnya di situ. Nah, karena undang-undang ASN maka juga itu di istilah salah satu anggota dewan tadi Komisi 3 itu disebutkan resiprokal. Jadi masing-masing TNI bisa masuk ke ASN, ASN juga bisa masuk ke TNI. Ya, karena undang-undangnya itu berdasarkan undang ASN nomor 20 nomor 23. Kalau dari undang-undang TNI memang tidak membuka peluang, makanya dia harus pensiun. Gitu kan? Nah, agar tidak ada hubungan strukturalnya kan gitu. Kalau ada pensiun ya namanya tidak punya peran struktural kan gitu. Jadi semata-mata kemampuan personal saja. Jadi pensiun dari TNI dia tidak punya jabatan, tidak terkait dengan struktur. Tapi kalau secara pribadi mereka masih memiliki kemampuan personal ya tidak apa-apa gitu Pak. Yang penting kan itu, yang penting kaitan kelembagaannya itu tidak terjadi. Nah, inilah kemudian Pak, misalnya di Komisi 3 DPR RI menjadi mendukung ya karena dianggap tadi itu saling menguntungkan gitu, saling mengisi. Bukan di situ persoalannya sebetulnya, tapi persoalannya adalah TNI itu tidak masuk, ya, bukan ranahnya di dalam masyarakat sipil, dalam pemerintahan sipil, bukan saling menguntungkannya. Saya pikir salah pikir juga nih kalau tidak ingin dikatakan sesat pikir ya, Ketua Komisi 3 ini gitu. Jadi tidak fokus melihat bukan persoalan saling menguntungkan ya mengungkap itu, tapi ini berbeda ya, habitnya yang berbeda ya, habitusnya itu berbeda
kulturnya itu berbeda, nilainya berbeda, yang memang masing-masing membutuhkan pada kondisi tertentu. Ya. Bukan sebuah kesalahan kulturnya TNI itu ya dipelihara organisasi TNI, tidak, memang dia sedang dipersiapkan ya, pada kondisi tertentu dia membutuhkan itu. Kita tidak mungkin mendadak misalnya ada serangan dari luar ya, lalu mempersiapkan TNI, tidak mungkin, memang harus dipersiapkan organisasinya, personalnya kan begitu. Tapi keberadaan ini kemudian seolah-olah dalam tanda petik ya, ini kan tidak ada kegiatan kan gitu, nggak ada perang, ya dipakai TNI, salah benar itu cara berpikir begitu, tidak boleh ya, ditempatkan ditarik-tarik mentang-mentang misalnya belum ada musuhnya, salah besar, salah besar. Maksud saya nggak, kalau dalam kan kelihatannya undang-undangnya juga agak bertabrakan ya Pak ya, termasuk undang-undang TNI dan undang-undang Polri itu terkait dengan ini menempatkan kalau dia masih aktif kan artinya oh iya kan ya masih aktifnya. Jadi dia harus pensiun kalau misalnya mau sesuai dengan undang-undang TNI. Tapi kok sekarang masih ada ya? Ya tadi ini maksudnya kan melewati undang-undang ASN. Turunan dari undang ASN kemudian membuka ruang TNI masuk ke ASN. Nah karena TNI-nya Polri tidak bergerak bahwa masih aktif dan harusnya tidak gitu ya? Iya, tapi di sini masyarakat kan tidak harus aktif turunannya itu. Arah yang akan turunannya dibuat itu tidak aktif, masih aktif pun boleh masuk ke. Pak sebentar, kalau dia masih aktif, ketika terjadi permasalahan itu hukumnya mau dipakai apa? Ya makanya tadi ini kan masuknya lewat undang-undang ASN, tidak pakai. Ya, kalau contoh gini Pak, jadi kita untuk sharing kita diskusi. Pernah terjadi beberapa waktu yang lalu Pak, di kegiatan ada perwira aktif TNI yang menduduki satu jabatan tertentu Pak. Kemudian terlibat dalam tanda petik terlibat kasus korupsi. Nah, tapi dia mau pakai hukum militer atau hukum itu sehingga terjadi ramai kan waktu itu di Jakarta Pak. Ya. Yang militer tidak terima, yang ini dari mana? Apa kalau menurut Bapak kalau undang-undang ASN itu diterapkan gitu tadi, apakah masih bisa begitu Pak? Ya mestinya undang-undang sipil ya, undang-undang KPK dan korupsinya dipakai untuk. Tapi KPK-nya dilabrak Pak nanti sama. Ya memang pengennya kan begitu kan, kemarin dia protek gitu. Kan protek. Nah itulah ya itu tadi sebenarnya salah satu pengaruhnya kalau TNI masuk ke sipil. Ya kan yang dipakai artinya undang-undang militer ya. Padahal perbuatan pelanggaran sipil. Korupsi kan tindakan pelanggaran sipil. Iya. Ya kan itu. Nah beda kalau misalnya tadi tindakan-tindakan kriminal. Oke itu undang-undang TNI tindakan kriminal. Tapi kalau misalnya pelanggaran sipil, korupsi, misalnya pelecehan terhadap perempuan, misalnya itu sipil sebenarnya tidak bisa ditaati. Tapi disitulah ya skripnya kita. Kalau pengaruh militer masih ada di pemerintah. Baik Pak, sekarang padahal teman-teman sekalian dalam catatan saya dari catatan Ombudsman RI bahwa ada 27 anggota TNI aktif menjabat di perusahaan di BUMN. Nah, ini catatan. Kemudian ini Pak, sekarang saya masuk lagi nih Pak. Pak ini kan ada beberapa PJ yang ditentukan oleh pusat untuk menjabat sebagai kepala daerah, itu juga ada yang berasal dari TNI dan Polri. Itu apakah satu upaya untuk mengatur skenario atau apa dari pemerintah pusat supaya bisa mengendalikan daerah-daerah itu Pak lewat rantai komandonya itu? Ya. Pertama memang dari segi spirit ya, etik penegakan masyarakat sipil itu sudah bertentangan, jelas itu. Yang kedua ya, pelanggaran terhadap undang-undang TNI itu sendiri, ya, mestinya dia pensiun ya, atau tidak non aktif. Nah, lalu yang kedua benar tadi itu, ya memang kulturnya TNI dan Polri itu pada garis komando, dan itu mudah untuk dikendalikan, kan gitu. Nah itu tidak cocok di masyarakat atau di pemerintahan sipil. Secara sengaja memang merusak tatanan pemerintah masa sipil, bahkan merusak demokrasi. Secara sengaja dengan sadar untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan pragmatis. Oh, kan begitu. Ya enak kan kalau diperintahkan itu semuanya siap-siap terus misalnya kan gitu. Yang salah pun ya memang begitu garis komando. Jadi harus rantai komando harus. Ya.
no nego. Pak, jadi saya tuh sebetulnya mau menyimpulkan, tapi masih agak berat, saya harus perlu klarifikasi dulu kepada Pak Dhani ini sebagai akademisi. Pak, kalau misalnya Pak, ini bahasanya kalau itu diterapkan, itu kan Pak, pemerintahan kita jadi tidak demokrasi tapi jadi fasis, betul Pak? Ya kemungkinan bisa seperti itu, ya mungkin bisa seperti masyarakat apa pemerintahan fasis, ya akhirnya ke sana. Fasis tidak harus itu kemudian orang militer, sipil yang berpikir bertindak fasis pun bisa, kan begitu. Ya, tadi ketika misalnya kekuatan militer itu sebagaimana di zaman-zaman apa namanya kekuatan militer itu sangat dominan, itu kan mulai di zaman kerajaan gitu ya, elit-elit militer masuk ya, dari junta militer ya fasis sebagainya bisa saja kita lihat. Dan memang itu godaan besar pada masyarakat majemuk. Di beberapa negara ya, di internasional masyarakat majemuk itu selalu sangat tergoda. Setiap waktu, setiap pergantian politik sangat tergoda untuk melibatkan militer. Sangat tergoda pada masyarakat majemuk. Karena dianggap karena masyarakat majemuk itu punya sumber problematik yang cukup besar. Yang hanya pilihannya itu dengan cara mudah dan praktis adalah melibatkan militer di pemerintah. Itu godaan luar biasa. Sehingga yang jangankan yang militer, yang sipil saja menjadi pimpinan nasional sangat terbuka untuk membangun model masyarakat, model pemerintahan militer atau menggunakan militer. Itu sangat ya, sangat terbuka. Karena kita seperti kita apalagi sangat tinggi kemejemukan masyarakat. Sangat terbuka. Pak, sebagai anak pun jadi presiden nanti sangat terbuka. Cara majemuknya masyarakat. Enggak Pak, saya mau jadi kembali ke kampung halaman aja katanya. Pak, sekarang kalau Bapak kan memberikan satu respon atau komentar terhadap rencana pemerintah untuk memasukkan itu apa Pak? Walaupun sudah ada terjadi, apa Pak? Ya, saya pikir ini pertama respon saya adalah bagian dari memundurkan secara sengaja, mengabaikan aspek demokrasi. Bahkan kehilangan keyakinan demokrasi itu sebenarnya bagian penting untuk membangun bangsa ini. Tidak ada junta militer, bagian dari negara fasis, pemerintahan fasis itu yang kemudian melahirkan kesejahteraan masyarakat mereka. Yang ada terus akan terjadi konflik antara kelompok, kekuatan-kekuatan pemaksaan yang anti demokrasi. Itu yang kemudian masyarakat sipil juga tidak terbentuk dengan baik, pemerintah sipil, dan kita akan terus berkembang dalam persoalan-persoalan internal kebangsaan. Gitu. Satu terakhir nih Pak, agak melenceng. Apakah ini menjadi bagian skenario besar dari dari dinamika ini apa? Itu memang bagian dari skenario besar yang sedang dibuat gitu, untuk ke situ. Ya, terus jadi semi otoriter atau otoriter memang. Saya pikir dalam perkembangan terakhir sebenarnya bukan skenario besar. Sejak 98 kita tren itu sudah bagus. Konsolidasi dari tahap dari pemilu ke pemilu itu sudah bagus konsolidasi militer. Tapi ini tiba-tiba di penghujung nih, ya di penghujung kok terjadi pembelokan yang luar biasa. Mulai dari pemilu yang keempat ini sampai kemudian tadi mulai masuk ke kekuatan-kekuatan pengaruh TNI. Dan ini kemunduran besar. Nah, saya belum lihat sebagai skenario besar, tapi ini lebih keterjebakan politik. Keterjebakan politik. Jadi bentuk-bentuk ini adalah satu bentuk keterjebakan politik. Ya. Baik, tidak terasa 20 menit. Teman-teman sekalian, saya akan merangkum sedikit apa yang dari kita bicarakan dengan Pak Mardhani Nur. Yang pertama adalah ada fakta yang mengatakan bahwa di TNI ada 150 perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel yang non-job. Ini data dari Kementerian Pertahanan. Bahkan sekarang ini pada tahun 2019 itu terdapat 1.592 prajurit yang menjabat sudah jabatan sipil. Dan catatan pentingnya adalah 29 diantaranya adalah ilegal karena tidak diperbolehkan oleh
undang-undang itu. Kemudian yang kedua, kenapa pemerintah menggulirkan PP ini? Karena satu bentuk alasan ada hubungan yang cukup saling menguntungkan gitu ya Pak ya, antara sipil dan militer sehingga saling itu. Padahal undang-undangnya sendiri bertabrakan karena Undang-Undang TNI nomor 47 pasal 47 nomor 1 dan Undang-Undang Polri pasal 28 ayat 3 itu juga mengatakan bahwa militer bisa masuk ke sipil apabila dia sudah pensiun atau mengundurkan diri. Teman-teman sekalian, mengapa pemerintah kok ingin sekali memasukkan militer ini ke dalam supremasi sipil ini? Ada beberapa hal yang tadi dimakan Pak Dhani adalah yang pertama adalah kalau saya simpulkan, sehingga semua kebijakan itu bisa dikomando Pak ya. Karena militer kan berbasis komando, sedangkan sipil berbasis bukan non komando atau diskusi atau demokrasi. Yang digarisbawahi Pak Dhani juga, apabila militer masuk ke dalam sipil itu kehilangan roh demokrasinya karena semua diambil alih oleh rantai komando. Teman-teman sekalian, apakah RUU ini bisa jadi bentuk bagian dari sebuah skenario besar dan pemerintah untuk mengontrol semua lini pemerintahan yang ada di Indonesia? Dan bahkan konon PJ juga ada beberapa yang PJ pemerintahan kepala daerah itu juga ada yang berasal dari kalangan militer. Walau alam sebenarnya enggak ya Pak. Malah ada yang mengatakan bahwa kalau itu terjadi maka kita akan menjadi negara fasis yang otoriter sehingga demokrasi kita menjadi semakin menurun. Sebetulnya masih banyak ini yang akan kita bicarakan gitu, tapi karena waktunya memang sudah sudah banyak gitu ya, sudah mendekati hampir 25 menit. Nah, kita akhiri saja, nanti kita akan berbincang lagi dalam diskusi yang lebih seram lagi dengan mungkin Pak Marta Dhani. Tapi kok saya tuh masih saya mau bikin ini, kalau ada yang masih menginginkan RPP ini, rencana undang-undang peraturan pemerintah ini dijalankan, sesat pikir ya Pak? Sesat pikir. Dan Bapak mungkin ada beberapa hal yang disampaikan pada Pak Aswar Anas nih Pak, sebagai Pang ARB. Ya dong, mestinya memang harus tetap konsisten membangun demokrasi, membangun pemerintahan dan sipil. Tantangan selalu ada dalam konteks masyarakat, termasuk godaan-godaan, termasuk jebakan politik. Jebakan politik. Ya, itu harus ada betul. Ya, Pak Menteri saya pikir juga berlatar belakang jadi kemampuan perspektif masyarakat sipil, pemerintahan sipil yang bagus. Ya jelas mundur lah, sangat mundur. Kalau jebakan politik kan nggak sengaja Pak, tiba-tiba terjebak atau memang ya dijebak politik? Ya, jebakan politik itu artinya memang ya tidak sadar, tidak tahu ini adalah satu kebaikan, ternyata jebakan politik kan begitu. Dijebak jadi pada kekuatan militer misalnya. Ya. Baik. Wah ngeri. Saya bisa bayangkan apabila ada satu perwira gitu yang masuk dalam satu sistem birokrasi, maka roh demokrasi dipastikan bisa hilang Pak. Karena sudah ada rantai komando dan harus gini, tidak ada lagi diskusi kemungkinan seperti itu. Baik, sampai ketemu lagi. Salam. Gitu, salam.